Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'duh. Yang terhormat Bapak Basiran SAGMA selaku Bapak pembimbing kami dalam mata kuliah praktek ibadah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan PJJ-PAI Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya, Walid Hamdan Sofi, yang merupakan mahasiswa UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon semester 7, akan mencontohkan praktek ibadah yang sudah kita lakukan sehari-hari, yaitu berwudu. Semoga bermanfaat. Yang referensi dari apa yang saya utarakan nanti adalah berasal dari kitab Fathul Qorib Mujib, yang pada kesempatan saat ini saya menggunakan kitab Qutil Habibul Qorib yang merupakan syarah dari Fathul Qorib, tapi untuk penjelasannya saya akan menggunakan lafal dari Fathul Qoribnya itu sendiri. Berwudu. Apa pengertian dari wudu? Pengertian dari berwudu adalah alladzi huwa istimalul ma'i fil a'dha'i mahsusah biniyatin, yaitu menggunakan air baik dengan cara membasuh ataupun mengusap, yang airnya tersebut itu digunakan untuk meratakan ke anggota badan yang sudah ditentukan dan harus dengan niat wudu. Fardunya wudu ada banyak. Yang pertama adalah niat atau niat. Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muftaronan bi fi'lihi. Hakikat niat secara syara adalah menyengaja ingin melakukan sesuatu bersertaan dengan perbuatannya. Jika perbuatannya setelah menyengaja ingin melakukannya disebut dengan azam, maka niat wudu tersebut harus berbarengan dengan ketika ingin melakukan sesuatu dan melakukannya, maka itu disebut dengan niat. Beda dengan azam ya. Azam itu ingin sesuatu tapi melakukannya nanti, disebut dengan azam. Sedangkan niat itu berbarengan antara ingin melakukannya dan dia melakukannya itu bareng, maka disebut dengan niat. Dan pada wudu itu niat berbarengan dengan saat kita membasuh wajah. Tuh. Yang kedua, wathani ghuslu jami'il wajhi wahdahu taulan ma baina munabati sya'ri ra'si ghaliban wa akhiril lihyain. Batasan wajah adalah tempat di mana rambut kepala tumbuh sampai kedua rahang dan kedua telinga, dan juga sampai ke batas janggut. Apabila janggutnya kok lebat, ya cukup dengan dibasuh luarnya saja. Tetapi jika janggutnya tipis, ya harus mengalirkan air sampai kulit di bawah janggutnya. Yang ketiga adalah watsalitsu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Batasan membasuh yaitu membasuh kedua tangan. Batasannya adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi sikunya jelas harus basah. Dan apabila ke orang tersebut, mohon maaf, tidak memiliki siku, mungkin tangannya patah atau terjadi kelainan saat lahir, maka cukup dikira-kirakan saja sampai sikunya. Dan juga wajib menghilangkan perkara yang mencegah masuknya air ke dalam kulit, seperti kalau anak-anak itu ya tip X, atau yang orang dewasa itu cat dan sebagainya. Yang selanjutnya,
Yang keempat, mengusap kepala, yaitu maksudnya adalah mengusap sebagian rambut kepala. Jadi rambutnya itu tidak semua, itu sebagian, namanya sebagian ya, tidak semuanya. Mengusap sebagian rambut kepala, dan apabila tidak memiliki rambut, misal botak tapi semuanya gundul lah seperti itu, maka cukup dikira-kirakan saja. Yang kelima adalah membasuh kaki, ghuslul rijlaini ilal ka'baini, yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Maka wajib juga untuk membasuh perkara yang ada atau perkara yang berada di kedua kaki seperti bulu kaki, daging tambahan, terus jari tambahan atau kaki. Misal ada orang yang jarinya kakinya ada 6, itu ya tetap wajib untuk dibasuh. Yang keenam adalah tertib. Tertib itu adalah tidak boleh lompat-lompat. Jadi harus berurutan. Tidak boleh nanti kok wudhu itu yang pertama kali kaki dahulu, juga nggak boleh. Karena syarat dari wudhu itu harus urut. Nah, itu fardunya wudhu. Yang namanya fardu berarti harus dilakukan. Jika kok tidak dilakukan berarti wudhunya tidak sah. Sekarang selanjutnya adalah kesunahan wudhu. Kesunahan wudhu. Yang pertama adalah membaca basmalah. Yaitu membaca basmalah ketika awal melakukan wudhu termasuk kesunahan wudhu. Yang kedua, kesunahan wudhu adalah membasuh telapak tangan. Yaitu telapak tangan kita dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga dan yang keempat yaitu adalah berkumur dan istinsyak. Berkumur itu memasukkan air ke dalam mulut kemudian memuntahkannya. Sedangkan istinsyak adalah memasukkan air ke dalam lubang hidung. Yang kelima dari kesunahan wudhu adalah mengusap kedua telinga. Yaitu mengusap kedua daun telinga bagian luar dan bagian dalam menggunakan air yang baru. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah air tersebut atau yang digunakan untuk mengusap kedua telinga bukan dari air bekas basuhan rambut kepala. Kesunahan wudhu yang selanjutnya adalah membasuh sela-sela jenggot dan jari, yaitu menyela-nyelai bagian dalam jenggot. Sebenarnya punya jenggot tebal ya, ataupun tipis. Untuk tebal tadi kan cukup luarnya saja. Apabila kok tidak tebal itu ya disela-selani. Tapi sunnah kalau misal kok jenggotnya banyak disela-selani sampai dalam juga, malah justru kesunahannya di situ. Kemudian juga sama menyela-nyelani dari jari tangan ataupun jari kaki, sela-sela jari tangan jari kaki itu juga dibasuh. Yang ketujuh adalah mendahulukan anggota yang kanan, yaitu takdimul yumna alal yusro, yaitu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi kalau misal membasuh tangan ya tangan kanan dulu, jangan tangan kiri dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengulang sampai 3 kali, yaitu termasuk kesunahan untuk wudhu. Jadi semisal membasuh tangannya sampai ping 3 lah, itu termasuk kesunahan wudhu taslis atau kita bahasanya itu mengulang sampai 3 kali. Yang selanjutnya adalah membaca doa setelah wudhu, yaitu doanya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu adalah kesunahan wudhu. Oke, sekarang pada lanjutan dari video selanjutnya adalah kita langsung to the point, yaitu tata cara berwudhu. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua membasuh telapak tangan, yang ketiga berkumur, yang keempat istinsyak atau memasukkan air ke dalam lubang hidung, yang kelima membasuh wajah sambil berniat, yang keenam membasuh kedua tangan sampai siku, yang ketujuh mengusap sebagian rambut kepala, yang kedelapan mengusap kedua telinga, yang kesembilan membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang nomor 10 yang terakhir adalah membaca doa setelah wudhu.
Untuk video selengkapnya kita lihat bersama-sama. Mari. Saat pertama melakukan wudhu, diusahakan basmalah tersebut dahulu, yaitu membaca bismillah, kemudian membasuh kedua telapak tangan. Yang selanjutnya adalah berkumur, itu membuangnya tidak usah jauh-jauh ya. Yang selanjutnya adalah mengistinsyak atau membersihkan lubang hidung. Yang selanjutnya adalah membasuh wajah sambil niat. Diperhatikan batasan wajah ya, agar tidak sampai ke yang lain. Yang selanjutnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku, yaitu perhatikan sikunya agar sikunya juga basah, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah mengusap sebagian rambut kepala. Boleh menggunakan satu tangan atau boleh menggunakan dua tangan. Yang selanjutnya adalah mengusap kedua daun telinga, yaitu luar dan dalam, seperti itu ya contohnya ya. Jadi luar dalam juga. Yang terakhir adalah anggota tubuh yang dibasuh adalah kaki sampai mata kaki. Jadi tadi adalah kesunahannya mau sampai 3 kali, kemudian mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Itu salah satu dari kesunahan wudhu. Karena takdimul yumnalal yusra termasuk sunnah, jadi ya pahalanya tambah seperti ini. Dan yang terakhir adalah membaca doa setelah wudhu, yaitu ya sudah saya utarakan tadi, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu waj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itulah doa setelah wudhu. Sekian video tutorial, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan kita keberkahan, rahmat, dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.